Di video ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 10 jutaan buat lebaran tahun 2026. Yo guys, Ragajan bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan hadir dengan rekomendasi laptop buat lebaran khususnya untuk harga di 10 jutaan. Nah, ada 5 laptop yang akan kita bahas seperti biasa ya, dan tentunya 5 laptop ini udah kita sesuaikan. Ada laptop yang memang laptop gaming yang artinya ya cocok buat bermain game, ada laptop yang cocok buat produktivitas. Apapun kebutuhanmu, silahkan simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, terima kasih dan kita langsung aja ke laptop yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Ini adalah laptop hybrid. Laptop yang sebenarnya buat kerja tapi bisa juga dipakai buat bermain game. Pas mode kerja, laptop ini bisa menjelma jadi laptop yang nyaman buat mengetik, multitasking, ataupun video editing. Kenyamanan tersebut juga bisa didapatkan berkat jeroannya yang tergolong kencang. CPU AMD Ryzen 7 7735HS dengan grafis bawaan AMD Radeon 60M, RAM lega di 16GB DDR5 4800 MHz, dan storage-nya 512GB SSD M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 10 ribuan poin di Cinebench R23 dan juga 1000-an poin di 3D Mark Time Spy. Performa itulah yang membuatnya bisa menjelma jadi laptop yang bisa dipakai gaming di malam hari. Game-game seperti Valorant, Genshin, atau GTA 5 udah bisa dimainkan dengan cukup lancar. Selengkapnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Asiknya lagi, opsi upgrade di laptop ini juga lengkap cuy. Satu slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan ada satu slot SSD M.2 ekstra. Lanjut ke layarnya. Lenovo membekali laptopnya dengan layar berukuran 14 inch IPS Full HD+, yang mana dari Full HD Plus ini kelihatan ya kalau rasionya 16:10 dengan akurasi warna yang standar aja 45% NTSC. Oh ya, untuk tingkat kecerahannya ada di 300 nits. Resolusi Full HD Plus bikin layarnya kerasa lega buat nugas ataupun buat scrolling. Nah, kalau soal refresh rate, dia masih standar aja sih di 60 Hz. Untuk baterai, dia punya kapasitas 50 Wh yang bisa bertahan kisaran 6-7 jam pemakaian. Bobotnya sendiri udah cocok buat mobilitas, 1,39 kg dengan tebal 1,79 cm aja. Terus portnya udah komplit dengan USB-C full function, 2 USB-A 3.2, HDMI 1.4, dan SD card reader. Laptop 10 jutaan terbaik yang kedua adalah Axio Pongo 725V2. Oke, akhirnya kita bisa menemukan laptop gaming yang beneran gaming. Yes, Pongo 725V2 sudah hadir dengan discrete grafis yang tentunya punya performa lebih kencang untuk bermain game. CPU-nya pakai Intel Core i7 13620H dengan grafis yang udah dedicated ya, RTX 2050 4GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri sayangnya pas-pasan ya, 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 256GB M.2 NVMe Gen 4. Oke, dengan kombinasi ini dia bisa menghasilkan skor Cinebench R23 di kisaran 14 ribuan poin dan 3D Mark Firestrike di 10.400-an poin. Mau dipakai ngerender video 4K atau enggak main game AAA di settingan medium, laptop ini juga udah bisa cuy. Cyberpunk 2077 bisa dapetin 64 fps, Forza Horizon 5 di 82 fps, dan Black Myth Wukong masih dapat 35 fps di resolusi medium ya. Ini bukan resolusi rata kiri, melainkan udah bisa medium. By the way, catatannya fps tadi hanya bisa didapatkan kalau RAM-nya udah 16GB dual channel. Untuk layarnya, laptop ini juga udah kelas gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan tingkat akurasi warna di 62% sRGB, dan refresh rate-nya ini yang udah gaming ya, 144 Hz. Layarnya kencang dan warnanya juga lumayan oke lah ya buat gaming ataupun editing. Tapi PR gedenya ada di mobilitas nih cuy.
Karena ini adalah laptop gaming, bobotnya jadi berat 2,57 kg dengan ketebalan 2,27 cm. Udah gitu, baterai 54 Wh-nya ini tergolong boros juga karena cuma bisa bertahan kisaran 3 jam pemakaian aja. Jadi kita harus selalu bawa charger 120 Watt-nya yang udah kayak Batako itu. Untungnya port dari laptop Axio ini udah sangat lengkap ya. Udah ada USB-C, HDMI 1.4b dan juga Ethernet RJ45. Laptop 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Kalau tadi ada laptop yang khusus gaming, ada laptop yang khusus kerja. Nah, laptop ini bisa dua-duanya. Tampak luarnya seperti Asus VivoBook, tapi jeroannya seperti Asus Tab cuy. Yes, dia udah pakai discrete grafis Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6. Cuman yang perlu kita catat, TGP-nya ini kena sunat jadi 55 Watt aja. Well, dari skor 3D Mark Firestrike karena si RTX 3050 ini kena sunat, jadinya skornya jadi mirip-mirip dengan RTX 2050 yang full TGP ya di Axio tadi. Untuk skornya di 9.600-an poin. Dia pakai Intel Core i5 13420H yang full power dan bisa dapetin skor 10 ribuan poin di Cinebench R23. Sayang untuk RAM-nya masih nanggung untuk kelas laptop gaming, 8GB DDR4 3200 MHz. Untungnya storage-nya udah cukup lega, 512GB M.2 NVMe. Untungnya masih ada satu slot RAM ekstra buat di-upgrade, walaupun slot SSD-nya cuma bisa kita ganti. Overall, kombinasi jeroannya udah cukup banget lah buat dipakai nugas, bikin presentasi, ataupun multitasking. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Soal layar, Asus ngasih layar super lega nih cuy. 16 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz dan kecerahannya di 300 nits. Udah asik lah buat liatin timeline video yang panjang atau buat main game kompetitif. Menariknya, biarpun layarnya ini gede, bobotnya masih aman di 1,8 kg dengan tebal 1,89 cm. Sayangnya, baterainya lagi-lagi jadi titik lemah karena cuma berkapasitas 50 Wh dan cuma tahan kisaran 3 jam aja. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 10 jutaan terbaik yang keempat adalah MSI Modern A14 AI. Nah, buat kamu yang pengen laptop 14 inch dengan CPU yang paling kencang di kelas 10 jutaan, ini adalah pilihan terbaiknya. Untuk speknya, dia pakai prosesor AMD Ryzen 7 2550 dengan grafis AMD Radeon 780M dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Performa prosesornya ini beneran gila guys. Skor Cinebench R23-nya udah jadi yang tertinggi di video ini, nyentuh 14 ribuan poin. Skor grafisnya juga lumayan cuy ternyata, 7.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Otomatis bakal jadi laptop yang enak dan kencang untuk menghajar berbagai kerjaan harian biar cuan tetap jalan. Cuman ada satu catatan di mana RAM-nya ini masih single channel 8GB. Dan aku pribadi sangat menyarankan untuk upgrade menjadi dual channel ya, biar makin mantap lagi lah dan biar skor grafisnya bisa maksimal seperti hasil tes tadi. Mumpung ada satu slot RAM ekstra juga. Beralih ke layar, Modern A14 AI punya panel 14 inch IPS Full HD yang standar ya, dengan refresh rate yang juga standar di 60Hz. Untuk bobotnya tergolong standar di 1,4 kg dengan tebal kisaran 1,99 cm. Masih enak buat dibawa kemana-mana. Nah, untuk baterainya dia punya kapasitas 46,8 Wh yang masih oke lah ya buat dipakai kerja setengah hari. Portnya juga tergolong komplit cuy. Ada 2 USB-C full function, 2 USB-A, HDMI 2.1, micro SD card reader sampai colokan LAN RJ45. Laptop 10 jutaan terbaik yang kelima adalah Acer Aspire 7 Pro. Yang ini adalah rajanya performa grafis dan cocok banget buat kamu yang perlu VRAM lebih gede
buat kebutuhan 3D design atau tentunya buat kebutuhan gaming. Yes, di harga 10 jutaan per video ini kita buat, kita mesti dapetin laptop Acer yang punya Nvidia RTX 3050 dengan kapasitas VRAM 6GB GDDR6. TGP-nya memang masih kena sunat, tapi secara watt dia tergolong cukup tinggi ya, di 75 watt untuk TGP-nya. Dikombin dengan Intel Core i5 12450H, performa grafisnya jadi yang paling ngebut di list kali ini dengan skor 3D Mark Firestrike tembus 12.400-an poin dan Cinebench di 10.500-an poin. Tapi lagi-lagi RAM bawaannya nanggung ya, cuma 8GB DDR4 3200 MHz. Kalau storage-nya sih udah oke ya, 512GB NVMe Gen 4. Ya lagi-lagi karena harga RAM lagi nggak ngotak cuy. Makanya kita cuma dapat RAM 8GB. Untungnya masih ada satu slot RAM ekstra sehingga kita bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Kalau harga RAM udah lebih normal nanti ya. Beralih ke layar. Aspire 7 Pro udah punya layar standar gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan kecerahannya mencapai 335 nits. Akurasi warnanya standar aja di 66% sRGB. Begitupun baterainya standar gaming dengan kapasitas 54 Wh yang bisa tahan kisaran 4-5 jam pemakaian. Agak mendingan jika kita bandingkan dengan Axio ataupun Asus tadi. Bobotnya juga mendingan ya untuk kelas laptop gaming dengan bobot di 2,1 kg dan tebalnya di 1,99 cm. Terus portnya beneran super lengkap, ada USB-C Gen 2, USB-A, HDMI 1.4 sampai micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 10 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat lebaran tahun 2026. Nah, 5 laptop tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping ya, beserta harga terupdate juga ada di sana. Dan yang juga nggak kalah penting, apalagi di bulan Ramadan kayak sekarang yang biasanya lagi banyak promo, bisa juga di keranjang itu ya, bisa jadi ya, di keranjang itu juga ada promo. Jadi ya coba diklik aja keranjangnya, siapa tahu kalian bisa menemukan promo yang best deal. Nah, kalau ada masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye. Akhirnya, selamat lebaran ya, minal aidin guys.